Episode 10 Perang Masa Depan, 1. Skenario utama tanda pagar 3 pertahanan darurat telah berakhir. Anda telah memperoleh 1000 koin sebagai kompensasi. Skenario utama, yang seharusnya dimulai hanya setelah matahari terbit, sebenarnya dimulai kurang dari 10 menit setelah skenario utama ketiga berakhir. Skenario utama keempat akan segera dimulai. Sial, sudah berapa lama sejak skenario ketiga berakhir? Saya langsung menemui Li Jihye. Kamu ambil Yo Jong Hyuk. Petik 2. Bisakah aku melakukan itu? Lagi pula kamu tidak bisa turun sekarang. Ini akan menjadi masalah ketika dia bangun. Petik 2. Li Jihye mengangguk sambil menatap Yo Jong Hyuk. Tolong beritahu saya ketika dia bangun. Saya ingin memberinya pukulan lagi di belakang. Petik 2. Saya menuju ke bawah dengan Jung Hee-won. Saya menggendong Lee Gil-yong, yang benar-benar tertidur setelah hujan meteor. Penjara itu menghilang dan berubah menjadi teater biasa. Item di ruang hadiah di lantai 5 diubah menjadi alat peraga panggung biasa. Seolah-olah semua yang terjadi kemarin adalah mimpi. Kemudian suara Bi-hyung terdengar. Kurung siku buka. Apakah kamu tahu apa yang akan aku katakan? Iya. Aku hampir jatuh. Saya merasa sedikit lega ketika mendengarkan omelan Bi-hyung. Rasi bintang sangat kuat tetapi tidak maha tahu. Itu karena semua suara dan gambar dari skenario ditransmisikan melalui saluran. Apa artinya ini? Apakah itu difilter dengan benar? Saya terlalu bersemangat sehingga saya terlalu banyak bicara. Petik 1. Tentu saja itu. Apakah ada yang salah dengan saluran saya? Tingkat informasi itu secara otomatis difilter. Jika pikiran saya benar, kata-kata yang saya katakan kepada Yo Jong Hyuk akan disampaikan ke rasi bintang dengan cara berikut. Apa kau benar-benar berpikir begitu? Anda telah melupakan tekad upaya Anda. Kenapa kamu sendiri? Ketika Anda seperti orang bodoh dalam, ketika Anda menangisi Anda, ketika orang yang Anda cintai memberikan membantu orang dan berperang melawan si sialan. Ketika kamu akhirnya sebelum. Petik 2. Sebenarnya, saya tidak tahu berapa banyak penyaringan yang ada. Mungkin lebih dari ini, tetapi tidak akan lemah. Dalam karya aslinya, Yo Jong Hyuk mengalami informasi diblokir dengan cara ini di awal, bahkan ketika informasi tentang regresor menyebar. Rasi bintang tidak mendengar apa-apa. Jangan khawatir, masalahnya adalah bahkan saya tidak banyak mendengar. Petik 1. Kamu tidak mendengarnya. Ini agak aneh. Dok Kaebi juga tidak bisa mendengar informasi itu. Iya itu betul. Apa yang kamu bicarakan? Informasi yang bahkan para Dok Kaebi tidak tahu. Saya punya satu tebakan. Mungkin, kendala, probabilitas telah dimulai. Secara alami saya menemukan sesuatu dari Ways of Survival. Probabilitas adalah pencegah hebat yang mengontrol Starstream. Saya diingatkan akan hal itu tetapi tidak langsung membantu saya. Salah satu alasan mengapa Ways of Survival hancur adalah karena ada terlalu banyak pengaturan yang penulis tidak tahu dengan baik. Apa reaksi di antara rasi bintang? Mereka muak. Masih ada kegemparan tentang apa yang kamu bicarakan. Saya rasa begitu. Rasi bintang mengalami filter dan film tiba-tiba berubah menjadi film bisu. Jika mereka pintar, mereka harus mulai memperhatikan kemungkinan yang saya miliki. Fakta bahwa kata-kata saya disaring berarti saya tahu informasi yang tidak boleh diungkapkan pada saat ini. Beberapa rasi mengawasi Anda untuk mengeksplorasi rahasia Anda. Rasi bintang, Secretive Plotter, sangat senang dengan keberadaan Anda. 2000 koin telah disponsori. Saya pikir Bi-hyung telah lupa. Saya menerima begitu banyak pesan tidak langsung sehingga saya tidak mengirimkannya kepada Anda. Apakah kamu mengerti? Lakukan di masa depan. Saya hanya ingin pesan tentang koin. Petik 1. Kurung siku buka. Apakah saya manajer Anda? Sosok Bi-hyung menghilang. Saya pikir dia menjadi lebih manis dari waktu ke waktu. Satu hal selesai dan yang lainnya. Dok Jasi, apakah ini sulit? Saya akan membawa Gil-yong. Petik 2. Itu akan dihargai. Saya menyerahkan Lee Gil-yong kepada Jung Hee-won. Wajahnya terlihat agak serius. Aku ragu-ragu sejenak sebelum membuka mulut. Hee-won si. Apa yang Anda khawatirkan? Tidak, hanya, Jung Hee-won ragu-ragu sejenak sebelum menghela nafas. Baiklah, bukan sifat saya untuk menyimpannya. Petik 2. Memang. Jung Hee-won langsung ke intinya. Apa identitas Dok Jasi? Petik 2. Apakah kamu mendengar sesuatu sebelumnya? Sedikit. Saya pikir dia tidak akan mendengarnya karena kami cukup jauh. Sayangnya, dia mendengar sesuatu. Jung Hee-won lebih dekat dari Li Jihye dan tidak ada penyaringan manusia ke manusia yang mungkin. Lee Gil-yong mengeluarkan suara dengkuran keras. Saya memutuskan untuk setengah jujur. Aku tahu bagian dari masa depan. Benarkah? Iya. Jung Hee-won memikirkan sesuatu untuk sementara waktu. Dia sepertinya bertanya-tanya apakah kata-kataku benar atau tidak. Kemudian Jung Hee-won tampaknya telah memutuskan saat dia menggigit bibirnya. Apakah Yo Sangah dan Lee Hyun-sung tahu? Mereka belum tahu. Saya menjawab dengan sungguh-sungguh dan Jung Hee-won menjauh dari saya bersama Lee Gil-yong. Petik 2. Tentunya kamu tidak akan membunuhku. Kenapa kamu mengatakan ini tiba-tiba? Biasanya,
Perkembangan seperti, kamu tahu terlalu banyak tentang aku, akan terjadi. Dari mana perkembangan normal ini berasal? Entah bagaimana, aku sepertinya orang jahat. Aku tidak tahu apa itu perkembangan normal, tetapi aku pasti sudah membunuh Hiwon Si jika aku mau. Sebenarnya, itu agak aneh. Petik 2. Aku tidak punya pikiran buruk. Ini sebenarnya sebaliknya. Petik 2. Sebaliknya. Saya melihat ke mata Jung Hiwon dan berkata, skenario masa depan akan lebih berbahaya. Anda mungkin hampir mati berkali-kali dan mungkin kehilangan barang-barang berharga. Begitu. Begitu. Aku menatap mata Jung Hiwon yang semakin gugup dan berkata, tolong tetap bersamaku mulai sekarang. Maksud kamu apa? Itu berarti menjadi temanku. Sudah waktunya untuk membuat orang-orangku. Orang yang bisa dipercaya, yang tidak akan dengan mudah mengkhianatiku. Jung Hiwon, yang saya bantu bangunkan dan bisa membaca pikirannya, adalah bakat yang paling cocok. Jung Hiwon tampak kosong sesaat. Dok Jasi tidak menganggapku teman sebelumnya. Ini justru sebaliknya. Saya bukan orang yang tidak menganggap Anda sebagai teman. Petik 2. Mata Jung Hiwon bergetar. Saya sengaja mundur selangkah. Jika kamu tidak ingin menjadi teman, anggap itu sebagai kesepakatan. Saya membutuhkan kekuatan Hiwon dan informasi saya akan membantu Hiwon Si. Ini adalah memberi dan menerima. Yang penting adalah bahwa hubungan kita tidak akan berubah di masa depan. Petik 2. Agak tiba-tiba, apakah aku harus menjawabnya sekarang? Tidak. Untuk orang seperti Jung Hiwon, pendekatan santai lebih baik daripada pendekatan yang tergesa-gesa dan emosional. Sebenarnya, ekspresi Jung Hiwon tidak buruk. Karakter, Jung Hiwon, lega karena kejujuranmu. Karakter, Jung Hiwon, serius memikirkan proposal Anda. Mungkin tidak akan lama, saya memiliki pengaruh besar pada peristiwa kebangkitan Jung Hiwon dan kehadiran saya akan sangat terpatri di alam bawah sadarnya. Mungkin ketika skenario ini selesai, pemilihan sponsor kedua akan dimulai. Kemudian Jung Hiwon akan mendapatkan sponsor. Kekuatan sebenarnya dari Jung Hiwon akan ditunjukkan sejak saat itu. Lalu bisakah aku bertanya sesuatu padamu? Iya. Apakah Anda tahu apa yang saya lakukan di masa depan? Saya mendongak. Bukankah ini akan disaring? Aku juga tidak tahu. Hah? Tidak ada Jung Hiwon di masa depan yang aku tahu. Apa? Karena itulah kesepakatan ini sangat diperlukan untuk Hiwon Si. Mata Jung Hiwon membelalak. Jung Hiwon tidak ada dalam buku aslinya. Dia adalah variabel yang saya tingkatkan secara langsung. Atributnya cukup baik dan jika dia mendapat sponsor yang tepat, dia akan memainkan peran kunci dalam mengubah skenario masa depan. Terutama jika saya bertarung melawan orang-orang dengan variabel lain yang saya tidak tahu. Kemudian suara keras terdengar dari bawah. Pikirkan tentang itu. Ayo cepat. Petik 2. Kami turun ke peron tempat banyak orang menekan kelompok kecil. Saya mengerti situasinya. Aliansi Tuan Tanah. Mereka masih seperti ini. Kemana perginya Kim Dokja itu? Ceritakan dengan cepat. Petik 2. Melihat lebih dekat, saya melihat bahwa aliansi Tuan Tanah melecehkan Lee Hyun Sung. Saya sengaja berjalan ke arah mereka dan berbicara dengan suara keras. Yosanga Si, Lee Hyun Sung Si. Kamu. Seorang anggota aliansi berteriak begitu saya turun ke platform line 4. Saya melihat seorang paman pemilik rumah yang akrab. Bukti pertempuran sengit tetap ada di tubuh bajingan itu. Pada pandangan pertama, saya bisa tahu bahwa statistik keseluruhannya telah meningkat tajam. Aku menyukainya. Gong Pildu. Gong Pildu menggunakan zona bersenjata dan 8 menara bangkit. Para anggota aliansi yang berpusat di sekitar Gong Pildu menatapku. Mereka tidak tahu orang yang menyelamatkan mereka. Brengsek ini. Saat Gong Pildu hendak mengatakan sesuatu, ada arus listrik di udara. Skenario utama keempat akan dimulai dalam 5 menit. Bersamaan dengan pesan sistem, Dok Kaebi Bihyung muncul. Hahaha, semuanya, apakah kamu baik-baik saja? Ekspresi orang menegang di wajah pria jahat ini. Sepertinya kamu semua gelisah. Ada apa sekarang? Tentu saja aku datang karena pengumuman untuk skenario keempat. Inisial. Sekarang, jangan bertindak seperti itu. Apakah kamu tidak tahu saya pergi setelah orang pertama yang mengeluh? Skenario utama keempat berkaitan dengan stasiun lain. Sebuah kisah yang cukup menarik sedang menunggu Anda. Saya yakin Anda akan puas. Kulit semua orang menjadi gelap ketika mereka mendengar tentang stasiun lain. Chung Muro sendiri seburuk ini. Sudah jelas betapa banyak masalah yang akan terjadi jika stasiun lain terlibat. Bihyung tertawa. Omong-omong, untuk melanjutkan skenario ini, Anda harus melakukan tugas lain terlebih dahulu. Tidakkah akan berantakan jika jumlah orang bertambah? Karena itu, Anda perlu kehadiran untuk membimbing Anda. Dengan kata lain, harus ada perwakilan stasiun. Wakil, akhirnya mulai. Mulai sekarang, kita akan memainkan pertempuran kecil. Ini bisa disebut permainan pemanasan. Aturan mainnya, yah, kamu akan lihat. Bihyung tersenyum dan menghilang, sementara jendela pesan muncul di depan semua orang. Subskenario telah tiba. Plus. Subskenario, memilih perwakilan. Kategori, sub. Kesulitan, C. Hapus ketentuan, ambil bendera putih, yang terpasang di tengah platform.
Batas waktu, 30 menit. Kompensasi, 1000 koin, perwakilan Cumuro. Kegagalan. Asterisk perwakilan stasiun dapat melakukan kontrol yang kuat terhadap anggota. Plus. Sebelum jendela pesan sepenuhnya muncul, Gong Pildu sudah berlari ke bendera di tengah platform. Dia benar-benar seperti hantu. Semua orang menyingkir. Gong Pildu mendorong orang-orang seperti lokomotif pelarian dan memimpin untuk mendapatkan bendera putih. Ini tidak bisa terjadi. Saat ujung jarinya hampir mencapai bendera, aku membuka mulut. Gong Pildu, turun. Berdasarkan ketentuan kontrak, hak komando diaktifkan. Wak. Saya menginjak punggung Gong Pildu yang runtuh dan mengambil bendera putih. Anda telah menarik bendera putih dari tiang bendera. Kamu telah menjadi perwakilan dari Cumuro. Kamu memenuhi syarat untuk berjalan di King's Road.